Halo Sobat YouTube, balik lagi ke channel gue ya. Untuk kali ini gue akan mereview sebuah motor, yaitu Satria FU 150. Untuk lebih tepatnya yaitu Satria FU generasi kedua CKD. Jadi Satria FU generasi kedua ini ya, atau Satria FU CKD, merupakan motor underbone berkopling yang dikeluarkan oleh Suzuki, yaitu pada tahun 2006 akhir. Motor ini adalah penerus generasi pertama Satria ya, yang masih build up atau CBU dari Thailand. Kemudian CKD sendiri adalah kepanjangan dari Completely Knocked Down. Maksudnya, part-part motor ini sebagian masih impor dan sebagian lagi sudah diproduksi secara lokal dan perakitannya dilakukan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara untuk perbedaan kedua generasi ini ya, antara Satria FU yang CBU dengan Satria FU yang CKD, itu ada perbedaan-perbedaan. Yang paling pertama adalah yang paling terlihat itu adalah di bagian striping ya, atau di bagian list atau di bagian gambar-gambar di bodinya itu ya. Jadi yang beda itu adalah bagian striping dan warnanya gitu. Dimana Satria FU CBU stripingnya itu lebih rame ya, kalau kalian itu stripingnya lebih rame, sedangkan yang CKD ya, atau yang diproduksi di Indonesia itu stripingnya itu lebih simple. Dan dari segi desain saya lebih suka yang CKD ya, atau yang generasi kedua. Oke, lanjut ke perbedaan selanjutnya, itu ada di warna shock depan, rangka, dan swing arm. Dimana Satria CBU itu ya, yang dari Thailand itu komponen tadi berwarna silver, sedangkan yang CKD berwarna hitam. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kemudian berbeda juga di bagian knalpot. Milik Satria FU CBU itu mufflernya tuh dia lebih panjang, sedangkan yang CKD itu dia lebih pendek gitu loh. Dan sekat di dalamnya yang knalpot yang punya CBU itu mempunyai 2 lubang, sedangkan yang CKD itu hanya 1 lubang. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi sebenarnya begini ya kan, kenapa yang FU CBU itu dia punya 2 lubang, sedangkan yang CKD itu 1 lubang. Ternyata memang berbeda perakitan gitu loh. Jadi kalau muffler yang punya CBU itu ya, yang selongsongnya yang panjang itu jadi buat di Thailand. Sedangkan kalau yang CKD itu dibuat di Indonesia. Karena perbedaan struktur lubang di sekat ini, maka tentu ada perbedaan di segi performa. Dimana untuk yang 2 lubang, dia akan memiliki performa yang lebih bagus di kecepatan atau di RPM tinggi, karena aliran udara akan menjadi lebih bebas sehingga performa di putaran tinggi akan menjadi lebih maksimal. Sedangkan untuk muffler yang CKD yang 1 lubang, dia akan sangat bagus di RPM rendah, karena struktur yang demikian akan membuat adanya tendangan balik sehingga torsi akan lebih mudah dikail. Cuman dia akan sedikit lebih buruk di RPM tinggi karena aliran udara menjadi terhambat sehingga performa dia di putaran tinggi akan tertahan. Selanjutnya di bagian starter, Satria FU CKD telah memiliki fitur electric starter dan kickstarter, sedangkan yang Satria CBU masih memiliki kickstarter saja. Kemudian terakhir pada bagian mesin, berbeda pada lubang porting kepala silinder. Dengan milik Satria FU CBU lebih besar sedikit ketimbang yang CKD, yaitu 26,71 mm versus 26 mm, sehingga performa juga akan lebih maksimal yang CBU. Satria FU generasi kedua ini adalah motor Satria yang dikeluarkan dan dirakit sendiri oleh PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS. Sebagian komponennya sudah dibuat di tanah air dan dirakit seluruhnya secara lokal di Indonesia, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit motor ini menjadi lebih murah ketimbang mendatangkan 1 unit utuh atau CBU. Kemudian untuk bagian bodi, rangka, velg, ban, dan sistem pengereman tidak ada beda dengan Satria FU generasi sebelumnya. Selanjutnya, performa juga tidak beda jauh, hanya memang lebih kencang Satria FU yang CBU karena ada beberapa komponen mesin yang di-downgrade oleh PT SIS dengan alasan regulasi dan faktor keselamatan. Oke, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Suzuki Satria FU 150cc.
Nah, sekarang kita akan review dashboard. Pada bagian dashboard terlihat perpaduan antara mode analog dan digital, di mana pada sisi sebelah kiri terpampang tachometer yang sangat besar. Desainnya cukup simple dan mudah dibaca. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan ada panel digital yang berisi speedometer, odometer, dan full meter. Namun di panel ini kita tidak akan menemukan trip A, trip B, jam, gear position, atau panel digital modern lainnya. Ya, karena ini adalah motor keluaran tahun 2007. Kemudian di bawah panel digital ada indikator sein, netral, dan high beam yang terlihat cukup simpel dan klasik. Oke, sekarang kita lihat ke sektor stang. Di stang sudah memakai tipe clip-on atau stang jepit. Ya, memang ini adalah ciri khas dari motor genre Ayago. Namun impresinya yang kami rasakan tetap santai karena posisi stang agak tinggi, sehingga badan tidak terlalu membungkuk dan tangan tidak cepat pegal. Lanjut ke bagian switch kunci maksud kami. Switch kunci di sini masih menggunakan sistem colok putar dan lock tanpa adanya fitur shutter key, magnet, alarm, apalagi keyless. Oke, pemirsa YouTube sekalian, selanjutnya kita akan ke bagian rangka. Rangka motor ini berjenis underbone, tepatnya twin spar diamond, khas motor genre Ayago yang dicat hitam. Untuk kaki-kaki suspensi motor ini masih memakai teleskopik berukuran 26 mm. Ini adalah ukuran yang kami rasa cukup kecil ya, karena ukuran suspensi teleskopik ini biasa dipakai oleh motor bebek atau matic. Seharusnya motor Ayago sudah memakai suspensi yang berukuran 28 atau 30 mm. Kemudian untuk belakang monoshock tanpa link. Velg motor ini menggunakan velg racing palang Y berukuran depan 1,60 x 17 inch dengan ban IRC 70/90 ring 17 dan belakang 1,85 x 17 inch yang dibalut ban IRC 80/90 ring 17. Lagi-lagi velg dan ban ya yang digunakan di motor ini itu adalah milik motor bebek biasa. Seharusnya motor ini yang sudah bergenre Ayago dan sporty, itu dia bisa meningkatkan lagi velg dan ukuran bannya. Nah, oke, sekarang kita beranjak ke sistem pengereman. Untuk sistem pengereman sendiri, motor ini menggunakan rem cakram 2 piston dengan disk 265 mm untuk bagian depan, sedangkan yang belakang memakai disk cakram 1 piston. Nah, menurut kami untuk rem cakram yang bagian depan ini sudah cukup besar, di mana dia menggunakan disk yang berukuran 265 mm. Ini adalah standar untuk motor sport. Nah, oke, sekarang kita beranjak ke sektor mesin. Mengusung mesin tegak dengan sistem pengkabut masih karburator, motor ini memiliki kapasitas 150 cc DOHC 4 klep atau 4 katup dengan sistem pendingin oli dan transmisi 6 percepatan. Nah, kemudian fitur mesin yang unggul di motor ini adalah teknologi SCEM, yaitu Suzuki Composite Electrochemical Material pada silinder bloknya. Jadi, SCEM atau SCM ini adalah teknologi pelapisan blok aluminium dengan nikasil membuat blok menjadi sangat kuat dan keras, tetapi bobot tetap ringan. Untuk sistem pengapian masih menggunakan sistem CDI. Nah, dari spek mesin yang tadi, Satria FU CKD ini dapat memuntahkan tenaga maksimum sebesar 16,5 PS pada 9.500 RPM dan torsi puncak 12,45 Nm pada 8.500 RPM. Menurut kami, ini adalah tenaga yang cukup besar di kelasnya, karena rival underbone pada saat itu belum ada yang menyamai keganasan powernya. Karena rivalnya pada saat itu adalah motor bebek biasa seperti Honda Super X125R yang masih di bawah power dari Suzuki Satria F, dan mungkin rival yang paling mendekati adalah Yamaha Jupiter MX. Cuman pada saat itu Yamaha Jupiter MX masih ber-cc 135 dan torsi dan powernya masih kalah dari Suzuki Satria F. Wajar kalau Suzuki Satria F pada saat itu dinobatkan sebagai raja bebek atau raja underbone di kelasnya. Dari berbagai macam kelebihan dan keunggulan dari motor ini, tentu motor ini pun memiliki kekurangan. Salah satu kelemahan motor ini yaitu di konsumsi BBM-nya yang menurut kami termasuk agak boros, yaitu sekitar 35 km per liter bensin. Namun sebanding dengan performanya tadi ya yang bisa melesat sampai 140 km per jam.
Overall, motor ini pada zamannya banyak sekali mendapat antusias dari para kaula muda karena desainnya yang khas Ayago serta larinya yang sangat kencang. Banyak juga tersedia part-part racing untuk mendongkrak penampilan dan tenaga motor ini. Seiring perkembangan zaman, Suzuki Satria FU 150 telah mengalami berbagai facelift sampai yang terakhir perubahan total all new di bodi, rangka, dan pembenaman teknologi injeksi sehingga dapat meningkatkan tenaga tapi lebih hemat bahan bakar. Nah, oke pemirsa YouTube sekalian, demikian sedikit review untuk motor ini. Bagi kalian yang masih merindukan desain Ayago seperti ini, kalian bisa mencari motor ini di showroom-showroom motor bekas yang dijual sekitaran harga 6-8 juta rupiah. Atau kalau mau beli yang sudah injeksi dengan sejuta fitur barunya, kalian harus merogoh kocek yang lebih dalam dengan harga Rp26.760.000 untuk harga barunya.